Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Roja, TV Roja, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah, merupakan karunia Allah yang sangat besar jika kita diberikan kemudahan dalam memahami agama ini. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dipahamkan kepadanya urusan agamanya. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang salah paham, bukan tidak mau menjalankan agama ini, namun salah dalam memahami agama. Ya. Di antaranya yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Beliau berkata, qala al-muallif rahimahullah, wa katsirun minal juhal i'tamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karamihi fadayya'u amrahu wa nahyahu. Banyak dari orang-orang juhal, beliau memberikan istilah dengan al-juhal, jamak dari jahil, yaitu orang-orang yang bodoh. Ya, mereka menyandarkan diri mereka kepada rahmat Allah dan kepada sifat pemaaf serta kemuliaan Allah Ta'ala. Nah, dari sini salah tidak? Tidak. Ya, tapi kenapa dikatakan juhal? Kenapa? Karena mereka menyandarkan diri kepada rahmat Allah, kepada sifat pemaaf dan kemuliaan Allah, fadayya'u amrahu wa nahyahu. Kemudian mereka menyia-nyiakan, menyepelekan perintah Allah dan larangannya. Nah, disinilah letak kesesatannya, letak kesalahannya, letak kebodohannya. Sementara kita beriktimad, menyandarkan diri kepada rahmat Allah, satu yang wajib. Menyandarkan diri kepada ampunan Allah yang wajib, ya. Seperti diajarkan dalam bulan Ramadan, ya, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Yaitu apa? Memberikan maaf kepada kami, fa'fu anna. Ya, ketika bulan Ramadan, ya, dengan rahmat Allah, kita harus memohon kepada Allah rahmatnya. Dan kita disuruh irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati, sayangilah yang di bumi, maka akan menyayangi kalian yang di langit. Namun orang tersebut salah dalam memahami agama ini. Ya. Dia menyandarkan diri pada rahmat Allah tapi tidak sholat. Menyandarkan diri kepada ampunan Allah, bukankah Allah Maha Pengampun? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirukum jami'a fastaghfiruni. Ya. Wahai hamba-hambaku, kalian ini berbuat salah siang dan malam.
sementara aku mengampuni dosa semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampunan padaku, aku akan ampuni. Ya betul, ya. Tapi dia sengaja menyia-nyiakan yang wajib dan sengaja menyia-nyiakan yang dilarang. Hanya ingatnya itu satu sisi, ya. Sehingga terdahulu, ya, apa yang membuat kalian, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim faqala karamuhu. Apa yang membuat kalian terkecoh dengan Rob kalian, tertipu dengan Rob kalian, terkecoh, ya, yang maha mulia, yaitu kemuliaannya. Sehingga ketika ditanya kenapa engkau berbuat dosa, ya Allah Ta'ala maha mulia. Allah Ta'ala maha pengasih, maha pengampun. Nah ini beliau ulang-ulang ya, karena memang ini kalau kita tidak perhatikan diri kita bisa terjatuh pada masalah ini. Terutama ketika kita siap untuk berbuat dosa. Nah setan itu mengiang-iangkan ke telinga kita bahwa Allah itu maha pengampun, sudah jangan khawatir. Setelah ini minta ampun. Allah tuh rahmatnya luas, ya, rahmatnya luas. Ya, bahkan apa? Rahmatnya Allah ya mengalahkan apa? Mengalahkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Wa nasu annahu syadidul iqab. Dia lupa bahwa Allah itu ya keras siksanya. Ya. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah itu siksanya sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kami tambah. Tapi kalau kufur, ingat adabku pedih. Lah seharusnya ingat dua sisi. Jangan hanya menyandarkan satu sisi saja. Allah Maha Pengampun. Ya. Ini para ikhwan. Ini sangat penting sekali. Dan bagi kita yang tahu, setan akan hadir, akan datang ketika kita mau terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Coba ketika orang itu terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, apa yang diingyang-ingyangkan setan ke dalam telinganya, ke dalam hatinya? Sudah jangan khawatir. Kamu itu ya harus yakin bahwa Allah pengampun. Itu dosa kecil itu. Seandainya itu dosa besar, tapi kalau dikategorikan dengan besar yang satunya masih kecil. Atau disebutkan bahwa apa? Ya, kamu kan belum pernah berbuat dosa. Sudah Allah Ta'ala Maha Pengampun. Itu yang diingyang-ingyangkan ketika kita berbuat dosa. Nah, namun ini tentu bagi orang yang barangkali sudah benar pemahamannya. Di sini faktor luar syaitan. Ini faktor dirinya yang memang salah dalam memahami. Ya, salah dalam memahami. Ya, wa nasu annahu syadidul iqab, kata beliau. Mereka lupa bahwa Allah Ta'ala itu sangat keras siksanya. Ya, wa annahu la yaruddu ba'sahu anil qaumil mujrimin. Dan Allah Ta'ala tidak akan ya, menolak siksanya kepada orang-orang yang berbuat dosa. Wa man i'tada wa man i'tamada ala al-afwi ba'al isral ala dzambi fahuwa kal mu'anid. Dan orang yang menyandarkan diri kepada ampunan Allah sementara dia terus-menerus berbuat dosa, beliau katakan fahuwa kal mu'anid. Ya, dia masuk kategori orang yang menentang. Nah, ini. Jadi kalau ada orang ya, dia benar dalam memahami bahwa Allah itu Maha Pengampun, benar tidak salah. Tapi dia sengaja ya,
berbuat dosa. Maka apa? Maka dikatakan orang yang menentang, ya. Tidak sebagaimana orang yang meninggalkan dosanya. Bagaimana terdapat dalam surat Al-Imran, ya, 135. Allah Ta'ala berfirman apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum ya dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Al-Imran 135, ya. Dan orang-orang walladzina idza fa'alu fahishatan, ketika mereka melakukan satu perbuatan yang keji, ya, au dzalamu anfusahum, mereka berbuat zalim kepada diri mereka, apa? Dzakarullaha. Langsung mereka ingat kepada Allah. Ya, fastaghfirullah, dan mereka mohon ampun kepada Allah lidzunubihim, dengan sebab dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka itu tidak terus-menerus terhadap dosa yang diperbuat, sementara mereka tahu. Nah, ini, ya, baru orang-orang yang ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. 136, ya. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan balasan berupa apa? Ampunan dari Allah. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Dan itulah nikmat yang sangat besar bagi orang yang berbuat baik. Jadi kalau ada orang Allah lah pengampun, tapi tetap berbuat dosa, maka ini disebut dengan al-mu'anid, orang yang menentang Allah. Seharusnya kalau memang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, dia segera untuk berhenti. Ya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha, ya, wastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang ketika berbuat perbuatan dosa, dolim kepada mereka, langsung mereka apa? Ingat kepada Allah. Ya, dan mohon ampun kepada Allah atas dosanya. Dan tidak ada yang mengampuni kecuali Allah Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa. Jadi, ya, ketika kita berbuat dosa, ingatlah ayat itu. Ingatlah penjelasan Ibnu Qayyim ini. Langsung berhenti di situ, istighfar. Urusan nanti setelah itu terjatuh kepada dosa lagi, itu bukan, ya, bukan apa namanya, sesuatu yang barangkali kita tidak menjamin untuk bisa tidak terjatuh. Tapi kita segera kembali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, bahwa setiap kita itu berbuat salah. Kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti khata', berbuat salah. Dan yang paling baik yang segera bertobat. Nah, saat itu langsung istighfar, berhenti. Ya. Jangan apa ya? Tetap dosa, kemudian di hatinya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Tapi tetap dosa. Tetap buka film-film yang enggak karuan. Tetap melihat hal yang tidak dibenarkan syariat. Ya, tapi istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ini merupakan apa? Ya, al-mu'anid. Ya, mu'anid, orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang menyadari akan kesalahannya, astaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Segera minta ampun, dan tidak ada yang mengampuni kecuali Allah Ta'ala, dan dia tidak terus-menerus dalam dosanya. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Kira-kira
Ada tidak? Ya, orang berbuat dosa sambil istighfar, tapi dosanya tetap dilakukan. Ya. Atau tidak begitu, dia yakin nanti Allah Ta'ala akan mengampuni. Ya. Ingat dengan berbagai macam dalil. As-salawatul khamsu wal jum'a ilal jum'a wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabair. Salat 5 waktu Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan berikutnya itu bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya selama tidak berbuat dosa besar. Nah, ingat yang semuanya itu. Tapi ingatnya salah para jamaah. Ya. Kalau ada orang yang seperti itu, kemudian terus-menerus dalam dosanya, apa kata beliau? Wa man tamada 'alal afwi ma'al israri 'alad dambi fahuwa kal mu'anid. Barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada sifat pemaafnya Allah, sementara dia terus-menerus di dalam dosanya tidak mau berhenti, fahuwa kal mu'anid. Maka dia seperti orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Ma'rufun, ya, beliau menukil perkataan seorang ulama bernama Ma'ruf, raja'uka li rahmatin, ya, raja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khidlani wal humqi. Ya. Harapanmu untuk mendapatkan rahmat dari zat yang tidak engkau taati, maka itu termasuk al-khidlan wal humqi, ya, yaitu termasuk kehinaan dan termasuk kepandiran, ya. Jadi kalau kita mengharapkan rahmat Allah tapi kita tidak taat kepadanya, termasuk penghinaan dan termasuk kebodohan, kepandiran, ya. Ini para jamaah rahmati Allah, ya. Sebab kalau orang mengharapkan rahmat Allah, dia harus berbuat baik. Berapa kali kita sampaikan dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 218. Ini harus kita jadikan sebagai pegangan yang kuat, ya. Sebagai pemahaman yang taksil. Yaitu apa? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah, ya, ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah, maka apa? Merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Ini definisinya. Jadi orang yang mengharapkan rahmat Allah harus dibangun di atas iman, hijrah dan jihad. Bukan mengharap rahmat Allah dibangun di atas perbuatan maksiat. Ya. Sengaja berbuat dosa, kemudian mengharapkan ampunan Allah. Atau dijadikan sebagai alasan maha pengampunan Allah itu, dijadikan alasan untuk bebas berbuat dosa. Ya. Nah, ini satu kesalahan yang sangat fatal. Orang yang beriman, orang yang hijrah, orang yang jihad, itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Iman sudah dijelaskan dalam Al-Baqarah 137, yaitu apa? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian, maka mereka dapat hidayah. Maka iman di sini, ya, seperti imannya para sahabat. Seperti sebagaimana mereka beriman. Bukan tingkatan imannya, tidak mungkin kita bisa menyamai tingkatan iman para sahabat. Tapi seperti fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Seandainya mereka beriman sebagaimana yang kalian beriman,
Nah, ini imannya begitu. Ya, iman dengan apa? Taqrirun bil lisan wa iqrarun tasdikun bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Dibenarkan hati, diucapkan lisan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Iman seperti itu. Ya. Baru yang kedua hijrah. Apa hijrah? Nabi menyampaikan bukan hijrah yang tadinya tidak pakai jilbab saja. Betul itu hijrah. Ya. Hijrah di sini Nabi bersabda apa? Al-muhajir man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya. Hijrah pakai hijab. Betul hijrah. Tetap main musik. Ya, belum hijrah. Bahkan ada berdakwah pakai musik. Belum hijrah. Ya. Nah, musik dilarang, jelas. Jelas dilarang. Ya. Para yang merahmati Allah. Nah, kemudian berjihad. Apa jihad? Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid adalah orang yang memerangi dirinya untuk selalu tetap taat kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi tiga ini, iman, hijrah, jihad baru mengharapkan rahmat Allah. Ya. Bukan kata beliau, kata Ibnu Qayyim, qala ma'rufun roja'uka li rahmati man la tuti'uhu minal khidlani wal humki. Harapanmu untuk mendapatkan rahmat, ya, zat yang kamu tidak taati, termasuk kehinaan dan termasuk kepandiran. Ya. Al-humku bisa juga jamak dari ahmak. Gitu. Itu orang yang pandir. Ini para jamaah rahmati Allah. Ya. Ini karena apa? Karena salah di dalam memahami agama. Maka kita minta kepada Allah agar diberikan pemahaman agama ini dengan benar. Jangan sampai salah dalam memahami agama. Berdalil, pakai dalil. Ya, Murji'ah pakai dalil, Khawarij pakai dalil. Semua pakai dalil, tapi tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Ya. Ingat-ingat sabda Nabi, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan dipahamkan urusan agamanya. Wa qala ba'du al ulama, ya, man quti'a udwun minka fid dunya bi sariqati salasati dirhamin darahim la ta'man an takuna uqubatuhu fil akhirah nahwa hadza. Barang siapa yang dipotong salah satu anggota badannya darimu di dunia ini dengan sebab, ya, mencuri 3 dirham, maka engkau tidak aman untuk mendapatkan ukubah, siksa di akhirat seperti itu. Jadi kalau ada orang mencuri, kan orang mencuri potong tangan. Setelah potong tangan, belum tentu nanti aman, setelah itu bebas dari dosa. Ya, ini para jemaah. Allah berfirman, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma." Orang mencuri laki perempuan potong kedua tangannya. Tapi memang ada nisabnya, ada batasannya. Ya, di sini beliau sebut dengan 3 dirham. Dalam hadis sebut rubu' dinar, ya. La qat'a fi rub'i dinar fasa'ida. Tidak ada potong tangan, ya, fi rub'i dinar, seperempat dinar. Apakah seperempat dinar itu sebanding dengan 3 dirham? Saya itu kurang paham di sini, ya. Tidak ada potong tangan, ya, dalam seperempat dinar. Artinya kalau ada orang mencuri di atas itu, dipotong tangannya. Nah, ternyata potong tangan di dunia karena ketahuan mencuri 1 dinar berapa ya? Kan emas, pakai emas berapa 1 dinar itu? Ya berapa, Pak? Kalau dirupiahkan
Berapa? 100. 4. Oh, 600.000. Oh, 600.000. 1 dinar ya. Oh, berarti seperempat dinar 150. Seperempat dinar. Hah? Kalau 600 seperempat 150. Ya. Nabi bersabda, la qat'ah ya fi rub'i dinar fasaida. Tidak ada potong tangan dalam seperempat dinar. Allah alam berapa. Kalau tadi antum sebut 600.000, oh ya, berarti kalau mencuri 150.000. Belum kena potong tangan, tapi lebih daripada itu kena potong tangan 200.000 dan ke atas. Nah, apakah itu sama dengan 3 dirham? Nah, dipotong tangannya ini ya tidak ada jaminan selamat dari kelak adab di akhirat. Ya. Sebagaimana juga penjelasan Ibnu Qayyim dinukil oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi bahwa kalau orang membunuh maka dia harus minta ampun pada Allah. Punya 3 dosa dia. Dosa pada Allah, dosa pada keluarganya, dosa pada yang dibunuh. Kalau dia mohon ampun pada Allah Ta'ala belum selesai. Harus minta maaf pada keluarganya. Kepada keluarganya harus bayar diat atau kisos atau dimaafkan. Tapi masih ada satu, yaitu kepada siapa? Kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, beliau katakan di sini ya, tapi beliau menukil perkataan sebagian ulama, orang yang dipotong tangannya karena mencuri di dunia dengan sebab mencuri 3 dirham, maka dia tidak aman. Belum bisa aman dengan apa? Dengan siksa nanti di akhirat. Nah ini ya. Wa qila lil Hasan ya, naraka tawilal buka faqala akhafu an ruhani finnari wala yubali. Jadi Al Hasan ada yang mengatakan kepadanya, kami melihat engkau ini banyak menangis, ya, banyak menangis. Lalu kata Al Hasan, aku khawatir, ya, aku dilemparkan ke dalam api neraka. Ini Allah Ta'ala melemparkan saya ke dalam neraka dan wala yubali. Ya ini menangis. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala masih punya perasaan seperti itu. Oleh sebab itu, hendaklah kita ya selalu berada dalam al-khauf war roja. Antara takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ibnu Rajab mengatakan banyak salafus saleh menangis dari hadis inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahlin nar fa yadkhuluha. Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang melakukan perbuatan ahli surga sehingga dia dengan surga tidak ada jarak kecuali satu langkah. Tapi di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka. Telah mendahului dia ketentuan ya takdir di akhir hidupnya melakukan perbuatan ahli neraka lalu dia masuk ke dalam api neraka. Kata Ibnu Rajab, hadis ini banyak membuat para salafus soleh menangis. Itu yang ibadahnya hebat, masya Allah, akidahnya lurus. Salafus soleh, tapi menangis seperti ini, seperti Al Hasan. Ya. Naraka tawilal buka. Ada orang yang mengatakan, kami lihat kamu tuh banyak menangis. Apa katanya? Ya saya takut, saya khawatir Allah Ta'ala melempar ke dalam api neraka. Melempar saya ke dalam api neraka. Ya, ini berarti salah satu dari bukti hadis tadi. Ya, hadis tersebut para jemaah. Bahwa mereka banyak berbuat ketaatan. Tapi kita sekarang merasa aman. Ya, dengan belajar Al-Usulus Salasah merasa aman, belajar kitab tauhid merasa aman, ya. Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Ya, antum buka ya. Allah berfirman, fala ya'manu
makrallah illal qaumul khasirun. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 99. Ya. Allah berfirman, ya, bahwa afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Al-A'raf ayat 99. Apakah ya mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Al-A'raf 99. Di antaranya apa? Itu tadi, ya, merasa aman dari jauh berbuat dosa, merasa aman dari sifat riya, merasa aman dari sifat sombong, merasa aman dari berbagai macam, ya, yang bisa menjerumuskan dia dari api neraka. Ini kita lihat salafus saleh, mereka menangis sepanjang waktu karena takut dimasukkan ke dalam api neraka. Wa kana yaqulu inna qauman alhadhum amaniyul maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Al Hasan juga mengatakan ada kaum, ya, yang telah membuat mereka lalai atau, ya, membuat mereka lalai apa? Amaniyul maghfirah. Angan-angan dapatkan ampunan Allah Ta'ala. Hatta kharaju minad dunya bi ghairi taubah. Hingga dia keluar dari dunia tanpa bertobat. Sudah merasa, wah saya, wah saya. Kan Allah Maha Pengampun, wah saya. Ketika berbuat baik, wah saya. Ketika berbuat dosa, bukan Allah Maha Pengampun. Ya. Yaqulu ahaduhum inni ahsanud dhan bi rabbi wa kadiba. Walau ahsanad dhanna la ahsanal amal. Sebagian dari mereka berkata, aku berbaik sangka kepada Tuhanku. Dan dia dusta. Artinya itu berbuat dosa tapi berbaik sangka pada Allah Ta'ala. Seandainya dia berbaik sangka kepada Allah, maka dia perbuatannya juga akan baik. La ahsanal amal, akan dia memperbaiki amal. Berbuat amal sebaik-baiknya. Ngaji, tolabul ilm, dipraktikkan ilmu. Baru setelah itu aku berprasangka baik pada Allah Ta'ala agar diterima ini. Ya. Namun ulama dulu juga ada yang apa? Takut. Takut apa? Takut menjadi golongan orang-orang yang kehidupannya melakukan perbuatan ahli surga, tapi di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka dan masuk dia ke dalam api neraka. Ya. Para jemaah rahmati Allah, mari kita selalu berbuat baik. Jadikan sandaran tadi Al-Baqarah 218, Al-A'raf 99. Jangan merasa aman dari makar Allah. Ya. Jangan merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Sudah sebagai ustadz, nggak ada jaminan, apalagi ustadz. Ya, apalagi ustadz. Ya, sampai masyayikh, sampai siapapun tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan kecuali orang yang sudah dijamin dengan nas oleh Allah atau Rasulnya dengan sorga. Bagi kita tidak ada jaminan. Sehingga benar kata Ibnu Rajab, banyak salafus saleh menangis dari hadis tadi. Ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'. Faisbiqu 'alaihil kitab fayamalu bi amali ahlin nar faidkhuluha. Ada di antara kalian yang melakukan perbuatan ahli surga hingga dia dengan surga tidak ada jarak kecuali selangkah. Ya, kemudian ketentuan mendahului dia, lalu apa? Dia melakukan perbuatan ahli neraka, masuklah dia ke dalam api neraka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat karena waktunya terbatas, ya, ada sisa waktu untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falitafaddal masykuran wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang bermanfaat yang telah disampaikan untuk membimbing kami di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan mengundang Anda, para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya langsung. Baiklah, penelpon yang pertama silakan. Halo. Halo.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa ini di mana? Ibu Samina di Cibinong. Silahkan Ibu. Apakah saya berdosa ya, Kak, memutuskan hubungan silaturahim kepada kakak saya yang di Kalimantan, kakak pertama yang anaknya menjadi pendeta. Yang kedua, apakah ibu saya juga berdosa dulunya menitipkan kakak saya ke Solo yang dididik dengan agama Katolik? Mohon nasihatnya, Ustaz ya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Iya. Eh, kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjaga diri kita dan keluarga dari fitrah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan peran orang tua merubah kondisi anak sangat besar. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Rawahul Bukhari. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah yaitu Islam, kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, maka peran orang tua penting di sini. Apakah berdosa orang tua ketika menyengaja menitipkan anaknya di satu tempat yang dimana di situ dididik dengan agama lain? Jelas salah dan berdosa besar dia. Itu. Namun apakah itu kemudian hubungan silaturahim kemudian diputus? Tidak, jangan. Silahkan tetap berhubungan ya silaturahim sehingga bisa memberikan nasihat dan mendoakan bisa kembali ke jalan yang benar. Demikian Allah a'lam bishawab. Iya Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi pencerahan untuk Ibu yang bertanya tadi dan kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Dan kami akan bacakan dari pesan singkat pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ketika kita sholat Jumat dan ternyata imam yang pada saat itu menjadi imam sholat Jumat adalah pelaku kesyirikan yang kita tahu betul. Bagaimana sikap kita? Apakah kita keluar dari shaf atau tetap ikut sholat tapi nanti mengulang sholatnya? Kalau harus mengulang, apakah kita sholat Jumat 2 rakaat atau sholat duhur? Jazakumullahu khairan dari Abdullah di Jakarta. Iya. Kita tahu bahwa ada seorang yang melakukan kesyirikan. Saya menukil perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bahwa aku tidak mengkafirkan orang-orang yang menyembah kuburan Al-Badawi hingga tegak kepadanya hujjah. Berarti kesyirikan termasuk salah satu dari nawaqidul Islam yang bisa membatalkan keislaman seorang. Pertama, kesyirikan. Namun tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, aku tidak mengkafirkan orang yang nyembah kuburan Al-Badawi sampai tegak kepadanya hujjah. Nah, di sini ya harus kita ketahui selama kita meyakini akan keislaman orang itu dan kita juga apakah dia tahu kalau itu termasuk perbuatan syirik, ya kita tidak tahu. Atau juga bisa jadi apakah benar kita menilai bahwa itu perbuatan syirik. Ya, ini juga harus kehati-hatian, ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab sampai kami mendatangkan rasul, yaitu adanya iqamatul hujjah. Itu disampaikan hujjah. Karena orang dikatakan keluar dari Islam kalau terpenuhi syaratnya dan tidak ada penghalang. Ya, Syekhul Islam mengatakan pertama al-ilmu, ketika melakukan dia tahu. Ya, bukan karena al-jahlu, bukan karena kebodohan. Yang kedua, dia melakukannya al-amdu, sengaja. Bukan
kesalahan atau tidak sengaja. Yang ketiga, dia melakukannya karena apa? Bukan paksaan, pilihan dia. Yang keempat adalah bukan takwil. Ya, bukan takwil. Nah, maka di sini kita harus hati-hati ketika mengatakan orang itu bisa jatuh kepada kekufuran, karena di antara pembatal keislaman adalah perbuatan syirik. Ya. Nah, dengan demikian kalau memang kita belum melakukan iqamatul hujjah, ya, ketika kita sholat bersamanya, ya, kita tetap bersolat bersamanya dalam, kalau sebelum kita sudah tahu, misalkan kita menjaga kehati-hatian, kita meninggalkannya, ya silahkan. Barangkali tahunya setengah di tengah-tengahnya, ya. Maka kita kembali kepada asal, ya. Kalau memang kita khawatirnya apa? Khawatirnya kita salah dalam menilai, ya. Salah karena menilai hal tersebut tentu harus ya orang berilmu, ya, harus orang berilmu, ya, untuk mengukur orang itu sudah dianggap keluar dari agama Islam. Sebab orang itu tidak boleh sholat di belakangnya kalau memang dia sudah keluar dari agama Islam. Ya, kalau hanya berbuat perbuatan bid'ah tidak ada masalah. Kalau bid'ahnya menolakkan dari agama Islam, baru tidak boleh sholat di belakangnya. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Pertanyaan dari saudara kita, Nurhaman dari Sambas. Ustadz, kalau ada orang yang pernah datang ke dukun dan datang ke dukun dan berobat kepada dukun itu, kalau saat ini dia sudah bertobat, apakah dia perlu bersyahadat lagi atau tidak? Mohon penjelasannya, silakan. Orang datang kepada dukun merupakan kekufuran, ya, membenarkan perkataannya sebagaimana yang disabdakan Nabi, ya. Man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal, ya, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada ulama mengatakan itu kufur kecil, ya. Sehingga di sini tidak perlu bersyahadat, tobatlah, ya, benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Allahu alam. Iya. Baik, kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon, silahkan. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa nih, di mana? Dengan Pak Yadi ini dari Tanggamus, Lampung. Silahkan Pak, pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, ini ada sekelompok orang atau dia jamaah gitu ya, melakukan amalan, terutama ini yang saya lihat jamaah Torekot. Dia mengamalkan suatu amalan, yaitu selalu kalau dalam kajian membaca munakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu saya tanyakan, katanya ini adalah untuk menunjukkan kecintaan kita kepada walinya Allah. Karena Syekh Abdul Qadir Jilani itu adalah pimpinan daripada wali. Nah, bagaimana ini menurut pandangan Pak Ustadz? Apakah ini ada penyimpangan apa tidak? Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz diberikan pencerahan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak dipungkiri bahwa beliau adalah waliyun min auliyaillah. Ulama, ya, madhabnya Hambali, ya, Hanabilah, ya. Dan yang namanya menghormati para ulama, ya hukumnya wajib. Menghormati ulama hukumnya wajib. Ya.
Namun ghulu, melampaui batas dalam menghormati, itu yang tidak boleh. Ya. Membaca manakibnya, manakib itu ya istilahnya mengandung banyak pujian dari sisi kepribadian, dari sisi akhlak. Ya. Untuk apa? Untuk diteladani. Ya. Bagaimana akhlak-akhlak para ulama. Namun kalau di sini baca manakib itu seperti apa? Sebuah ibadah tersendiri, satu ritual. Sehingga coba tanya manakib yang dibaca, paham tidak maksudnya? Banyak yang tidak paham. Ya. Seperti membaca itu sesuatu yang bisa mendatangkan apa atau manfaat atau bisa menolak madorot. Nah ini yang jadi seperti membaca ayat-ayat ruqyah saja, itu yang tidak benar. Ya. Kenapa saya bicara begitu? Ya karena korinah indikatornya ada. Jadi baca manakib seakan-akan seperti ya membaca Quran misalkan. Maka tidak boleh, ya tidak menuduh seperti baca Quran. Tapi kalau semangatnya seperti itu, manakib itu adalah sejarah ya tentang seseorang. Manakib Imam Syafi'i, manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pujian-pujian ulama terhadap dia, bagaimana akhlaknya, zuhudnya, waroknya, ibadahnya, ya. Tapi kalau itu dijadikan sebagai tawassul kepada Allah Ta'ala dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, lah ini yang jadi persoalan, ya. Sudah berapa kali dibahas di hari Jumat tentang masalah bertawassul dengan orang sudah meninggal, maka itu tidak dibenarkan dalam agama, ya, karena itu termasuk perbuatan orang-orang musyrik dulu. Kenapa? Ya, walladzina takhadhu min dunihi auliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan mengatakan kami tidak nyembah mereka, tapi tujuannya agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, maka di sini Bapak masih belum detail untuk menyampaikan seperti apa. Kalau membacakan manakibnya para ulama, ada manakib Al-Imam Asy-Syafi'i, ada manakib Abdul Qadir Al-Jailani. Manakib itu sejarah singkat tentang pujian para ulama, menjelaskan kepribadiannya, agar orang yang mendengarkan itu menteladani. Ini tidak, justru bacaannya itu dianggap sebagai bacaan sakral, yang barangkali dengan bacaan itu diharapkan urusan ya dunia bisa lancar atau bisa mendapatkan pahala tertentu. Nah, tentu ini tidak dibenarkan dengan seperti itu. Apalagi kalau memang untuk bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, itu perbuatan orang-orang musyrik. Ya, kalau ayat yang disampaikan, nah itu ayat orang musyrik kok disampaikan pada kita, ya itu perbuatan orang musyrik seperti itu. Ya, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'una indallah. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Tapi mereka mengatakan mereka adalah penolong-penolong kami di hadapan Allah. Jadi Allah mengatakan orang bertawassul orang mati itu adalah menyembah wa ya'buduna min dunillah. Menyembah selain Allah. Dan Allah menyatakan ya wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang tidak bisa memberikan madarat kepada mereka dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Berarti di sini Allah menetapkan perbuatan itu perbuatan ibadah. Dan Allah menafikan, Allah menolak bahwa itu bisa memberikan manfaat dan menolak madarat. Dan Allah Ta'ala juga menyebutkan ya wa yaquluna haula syufa'una indallah. Mereka mengatakan bahwa yang disembah tadi bisa memberikan pertolongan, menjadi penolong di hadapan Allah. Ya. Nah, ini kalau sudah sampai seperti itu ya bisa sama dengan perbuatan orang-orang musyrik Quraisy, ya, umat Nabi Nuh, ya, musyrik Quraisy, bagaimana mereka menyikapi Al-Lat, Latta, itu orang baik. Ketika meninggal, yaitu mana ada manakibnya juga, dipuji-puji sehingga dibikin patungnya. Uat di zaman Nabi Nuh orang baik, dipuji-puji, ketika meninggal sedih dan seterusnya, dibikin patungnya. Ya, akhirnya disembah sebagai perantara.
Ini bukan pakai patung, langsung ke kuburan. Sebagai perantara kuburannya. Maka sama. Jadi patung tadi adalah perwujudan dari orang yang mati. Demikian ya. Maka kalau seperti itu memang tentu merupakan kesalahan. Tapi kalau dibaca manakib, didengaran, kemudian di contoh enggak ada masalah, boleh manakibnya Imam Syafi'i dibacakan, manakibnya Syekh Abdul Qadir. Tapi kalau manakib dijadikan sebagai seperti satu ritual ibadah sebagaimana membaca hadis, apalagi sebagaimana membaca Quran atau sebagaimana membaca salawat Nabi, ya tentu ini merupakan persoalan. Ya. Sehingga ketika baca manakibnya itu tawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini tidak dibenarkan ya bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Tadi itu ayatnya. Ya. Pertama surat Az-Zumar ayat yang ketiga ya kepada Pak yang bertanya. Yang kedua surat Yunus ayat 18. Ya, jadi perbuatan orang musyrik Quraisy terdahulu atau orang musyrik terdahulu itu ya mereka ini menjadikan orang-orang yang sudah meninggal tadi untuk bertawassul ya. Dan Allah Taala katakan sebagai suatu penyembahan. Mereka mengatakan enggak, kami tidak menyembah. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah. Tujuannya apa kalau begitu? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah Taala. Sementara di surat Yunusnya Allah Taala mengatakan wa ya'budun, mereka menyembah. Siapa? Wa ya'buduna min dunillah, selain Allah. Ma la yaduruhum wa la yanfa'um, dan itu tidak bisa memberikan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaqulun, dan mereka berkata, yang menyembah itu berkata, berargumentasi. Apa argumentasinya? Wa yaquluna haula syufa'una indallah. Mereka itu sebagai penolong-penolong kami di hadapan Allah. Masa patung bisa ngasih pertolongan? Kan tidak. Tapi anggapan dia patung itu perwujudan dari orang yang mati. Nah, yang sekarang dilakukan sebagian orang langsung kepada orang yang matinya. Untuk dekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau gitu apa bedanya? Sehingga jangan mengatakan ayat-ayat untuk orang syirik kok ditujukan kepada orang Islam. Bukan. Ini ada kesamaan di situ. Ya. Nah, kemudian nanti dibantah dengan berbagai macam dalil, dan pada Jumat sore ya sudah saya jelaskan banyak hal tersebut. Jumat ba'da maghrib ya, terkait dengan tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang tidak disyariatkan. Tawassul syariat, tawassul yang mengandung kesyirikan. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, barakallahu fiik, dan nampaknya pertanyaan dari telepon tadi merupakan pertanyaan penutup, mohon ihtitamnya Ustadz. Baiklah, pertama kami ucapkan jazakumullah khairan kepada ikhwah yang ada di masjid, kepada ikhwah yang ada di studio, kepada pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita pemahaman agama yang baik dan benar, tentu dengan tuntunan para ulama dan pembahasan secara ilmu, secara ilmiah. Semoga kita dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari kebodohan, dari salah paham dalam urusan agama. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.